Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Lucia Wirna. Saya dari Prodi Sastra Indonesia C. NIM saya 19017048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periode 1966. Yang pertama, latar belakang periode 1966. Latar belakang ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Periode 66 lahir karena adanya peristiwa sejarah Indonesia. Tokohnya adalah Taufik Ismail. Pada tahun 1953, di Amsterdam diadakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Untuk pertama kalinya dibicarakan kemacetan dan krisis sastra Indonesia. Pembicaraan menjadi ramai ketika majalah Konfrontasi di pertengahan tahun 1954 memuat esai Sujatmoko yang berjudul Mengapa Konfrontasi? Sujatmoko melihat adanya krisis sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Krisis tersebut terjadi karena yang ditulis hanya cerpen kecil yang bercerita sekitar psikologis perseorangan saja. Roman besar tidak pernah ditulis. Yang kedua, sejarah periode 1966. Istilah periode 1966 pertama kali diperkenalkan oleh A.B. Yasin dalam sebuah karangannya dalam majalah Horizon pada bulan Agustus tahun 1966 yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi. Yang termasuk Angkatan 66 menurut H.B. Yasin adalah mereka yang tak kalah tahun 1966 masih berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi, mereka yang tahun 66 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dan dalam majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 1955. Seperti kisah, siasat, mimbar Indonesia, budaya Indonesia, konfrontasi, cerita prosa, sastra, basis, dan lain-lain. Sebelum nama periode 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Alasan penamaan ini karena Manifest Kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya. Meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Selanjutnya, karakteristik Angkatan 66 atau periode 1966. Yang pertama, pusat kegiatan sastra telah meluas ke seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya berpusat di Jakarta atau Yogyakarta saja. Yang kedua, kebudayaan daerah lebih banyak diungkapkan demi mencapai perwujudan sastra nasional Indonesia. Yang tiga, penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan pada perasaan dan ukuran nasional. Yang keempat, karyanya bernada keadilan. Selanjutnya, karya sastra Angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail. Karyanya berupa sajak, cerpen, dan esai yang mulai dikenalkannya pada tahun 1954. Namun, baru muncul pada tahun 1966. Karyanya yaitu Sajak Jakit Berlumuran Darah, Harmoni, dan Jalan Sengsara. Puisi karangannya yaitu Karangan Bunga, Salemba, dan Seorang Tukang Rambutan kepada Istrinya. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Karyanya antara lain Interlude pada tahun 1973, Potret Seorang Penyair Muda, dan Sebagai Si Malin Kundang pada tahun 1972. Yang ketiga, Mansur Samin. Karya-karyanya antara lain Kumpulan Puisi Tanah Air, Kebinasaan Negeri Senja, kumpulan drama pada tahun 1968. Baladanya yang terkenal ialah Si Bagading Si Raja Goda dan Raja Sisingamaraja. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Hasil karyanya yaitu Dukamu Abadi, Matahari Pagi di Tanah Air, Dosa di Tengah-Tengah Masa,
dan Saja Orang Gila. Yang kelima, Hartoyo Andajaya, karyanya kumpulan saja yang berjudul Simponi Puisi pada tahun 1954 dan buku puisi pada tahun 1973. Ia juga menerjemahkan buku antara lain Tukang Kebun pada tahun 1976, Kubur Terhormat pada tahun 1977, dan novel Rahasia Hati pada tahun 1978. Yang keenam, Pik Ardianto Supriyadi, karyanya antara lain Burung-burung di Ladang dan lain-lain. Yang ketujuh, Titi Said, hasil karyanya yaitu Perjuangan dan Hati Perempuan. Yang ke-8, Subagio Sastrowardoyo, ia menulis kumpulan sajak simfoni pada tahun 1957. Kumpulan esainya yang berjudul Bakat, Alam, dan Intelektualisme pada tahun 1972. Antologi puisi Hari dan Hara, Kemercepan Kejantanan Sumbing pada tahun 1965. Cerpennya Kejantanan di Sumbing dan puisinya yang Kematian makin akrab meraih penghargaan majalah Kisah dan Horizon. Yang ke-9, Rahmat Djoko Pradopo, karya yang terkenal yaitu Matahari di Pagi di Tanah Air, Hutan Bunga Jendela Terbuka, dan lain sebagainya. Sebagai ahli sastra, Rahmat menulis buku berjudul Pengkajian Puisi, Bahasa Puisi Benyanyi Sunyi dan Deru Campur Debu, beberapa teori sastra, metode kritik dan penerapannya. Yang ke-10, Jamil Suherman, karya-karyanya yaitu Perjalanan ke Akhirat dan Ummu Kulsum. Selanjutnya, pengarang pada periode 1966. Yang pertama, Taufik Ismail. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Ia lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia, redaktur Horizon. Penerimaan anugerah dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970 dan Sastra ASEAN pada tahun 1994, dan ia telah berjasa besar dalam memasyarakatkan, menimbangkan dan mewujudkan sastra Indonesia bersama tokoh-tokoh lain. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Beliau lahir di Batang pada tahun 1942. Ia pernah menjadi wartawan harian Kami, pimpinan redaksi majalah Express, redaksi majalah Horizon, pemimpin majalah Tempo dan Zaman. Yang ketiga, Mansur Samin. Beliau lahir di Batang Toru, Sumatera Utara pada tanggal 29 April tahun 1930. Yang keempat, Hartoyo Andajaya, lahir di Solo pada tanggal 14 Juli 1930. Yang kelima, Pik Ardianto Supriyadi, lahir di Magetan pada tahun 1929. Yang keenam, Sapardi Djoko Damono. Beliau dilahirkan di Solo tanggal 20 Maret 1940. Beliau adalah penyair, esais, dosen, dan guru besar FSUI. Yang ketujuh, Rahmat Djoko Pradopo. Beliau lahir di Klaten tanggal 3 November tahun 1939. Beliau sebagai ahli sastra dan juga menulis buku berjudul Pengkajian Puisi, Bahasa Puisi, Nyanyi-nyanyi, dan Deru Campur Deru, dan beberapa teori sastra, metode kritik, dan penerapannya. Yang ke-8, Titi Said Sadikun. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1934. Yang ke-9, Jamil Suherman. Beliau lahir di Surabaya tanggal 24 April tahun 1924. Yang ke-10, Subagio Sastrowardoyo. Beliau dilahirkan di Medium tanggal 1 Februari tahun 1924 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1995. Dia sebagai penyair, pengarang, esais, dan pernah menjadi redaktur Balai Pustaka, dosen bahasa Indonesia di Adelaide, dosen FSUGM,
Seskoad Bandung, Universitas Flinders, Australia Selatan. Yang terakhir, perbedaan angkatan 50 dengan angkatan 66 atau periode 50 dan periode 66. Yang pertama, periode 50 sebagai penyambung lidah partai tidak terlalu menyolok, sedangkan periode 66 sebenarnya dihilangkan oleh peristiwa politik. Yang kedua, periode 50 memantulkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang pada masa awal kemerdekaan, sedangkan periode 66 kembali ke filsafat Pancasila. Yang ketiga, periode 50 karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi, sedangkan periode 1966 karya sastranya bernada keadilan dan didominasi dengan kumpulan novel, sajak, dan majalah. Sekian hasil mind mapping pada periode tahun 1966 saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.